Shalom, bangkit dan bercahayalah. Kita kembali dalam Daily Devotion hari ini. Dan saya percaya dan berdoa supaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada tetap dalam anugerah Tuhan. Hari ini saya memberikan sebuah tema buat Daily Devotion ini. Tetap berdoa buat bangsa. Karena saya percaya bahwa ini waktunya kita untuk berdiri buat bangsa kita dan tetap mendoakan bangsa kita. Akan kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Daniel 9 ayat 16 sampai 19. Sekali lagi Daniel 9 ayat 16 sampai 19, tapi saya akan membacakan 2 ayat saja untuk jadi renungan kita hari ini. Ayat 16 sampai 17. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka-Mu dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Kalau kita baca ayat-ayat ini, maka kita menemukan ini adalah doa Daniel untuk bangsanya yang sedang berada dalam pembuangan. Daniel waktu dia berada dalam pembuangan, tetap dia berdoa buat bangsanya supaya kemudian Tuhan membawa kembali bangsanya kembali ke tempat mereka. Daniel tetap berdoa supaya bangsa pilihan Tuhan ini kembali Tuhan pulihkan kemuliaannya, semaraknya, kotanya yang kudus, supaya kemudian umat-umat Tuhan dapat kembali memuji, menyembah Tuhan. Itu sebabnya Daniel berdoa, dia berseru, dia minta ampun kepada Tuhan buat dosanya dia sendiri, dosa para pemimpinnya, dosa umatnya, bahkan dosa seluruh bangsa, untuk meminta belas kasihan Tuhan untuk bangsa yang sedang terjajah dan terbuang. Dan kalau kita baca firman Tuhan ini terus, maka kita nanti akan menemukan bahwa Tuhan menjawab doa-doa Daniel. Dan sama seperti Daniel punya beban, punya hati, karena dia mengasihi bangsanya, kemudian dia mengambil tanggung jawab untuk berdoa. Saya percaya juga ini waktunya untuk kita semua umat Tuhan, untuk kita mendoakan bangsa kita, tetap mendoakan bangsa kita. Supaya apa? Supaya bangsa kita mengalami pemulihan. Ini masa-masa yang tidak mudah dihadapi oleh bangsa kita, pemerintah kita menghadapi situasi yang sulit. Dan inilah waktunya untuk semua umat Tuhan, sama seperti Daniel berdoa untuk bangsanya, ini juga waktunya untuk kita berdoa buat bangsa kita. Kenapa kita perlu berdoa? Tetap berdoa buat bangsa kita. Karena begini, karena Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita. Percayalah, kenapa kita perlu mendoakan bangsa kita? Karena kita percaya Tuhan, tetap Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Tuhan mendengar doa Daniel. Tiba-tiba ada malaikat yang memberitahukan kepada Daniel apa yang akan terjadi. Dan saya percaya waktu kita berdoa buat bangsa kita ini, tetap mendoakan negeri kita ini, saya percaya Tuhan juga akan menyatakan banyak hal, pernyataan-pernyataan melalui umat-umat Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan. Apa yang akan Tuhan sedang kerjakan buat bangsa kita. Mari kita tetap berdoa karena kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan mendengar setiap jeritan kita. Tuhan mendengar setiap ucapan-ucapan berkat yang kita ucapkan buat bangsa kita. Tuhan mendengar. Itu sebabnya jangan berhenti, tetaplah mendoakan bangsa kita ini. Saya percaya kalau kita hadir di bangsa ini, itu bukan karena sebuah kebetulan. Tuhan mau supaya keberadaan kita di bangsa ini menjadi berkat. Nah yang kedua, kenapa kita perlu tetap mendoakan bangsa kita adalah karena saya percaya Tuhan mengasihi umatnya yang ada dalam bangsa ini. Kita adalah miliknya, bangsa ini adalah milik Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mendoakannya karena ada sebuah keyakinan bahwa gini, Tuhan, bangsa Indonesia ini pun telah ditebus oleh darah Yesus. Bangsa ini pun adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Indonesia ada dalam hati Tuhan. Seperti Tuhan menjawab doa Daniel karena dia mengasihi bangsanya. Saya percaya juga waktu kita berdoa, Tuhan juga akan menjawab doa kita. Sebab apa? Sebab Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan mengasihi umat-umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Sebab kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita percaya kita adalah milik Tuhan, bangsa ini adalah milik Tuhan, waktu kita mendoakannya, saya percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Karena Dia mengasihi kita semua. Kita adalah miliknya. Mari tetaplah doakan bangsa kita, sebab untuk inilah kita dipanggil. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Sama seperti Daniel, tetap mendoakan bangsanya. Tetap mendoakan umat-umat Tuhan yang sedang dalam pembuangan. Kami juga mau mengambil tanggung jawab. Kami mau mendoakan bangsa kami Indonesia. Kami mau melepaskan berkat buat Indonesia. Pemulihan terjadi buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan biar Indonesia bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Karena Indonesia ada dalam hati Tuhan. Dan Engkau mengasihi setiap umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Itu sebabnya kami percaya Engkau akan tetap memulihkan, memberkati, bahkan menjagai bangsa kami dan umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tetaplah mendoakan bangsa, sebab bangsa ini adalah milik Tuhan. God bless you.